Assalamualaikum. Ia adalah seorang fotografer senior Amerika Serikat yang juga merupakan fotografer kebanggaan National Geographic. Sebagai seorang mu'alaf, ia menjadi jembatan perdamaian antara dunia Islam dan dunia Barat. Dan saat ini karya-karyanya menjadi rujukan fotografer modern di dunia. Bagi yang belum tahu, semoga kisah perjalanannya menjadi inspirasi tentang betapa indahnya perjuangan untuk perdamaian dan bukan saling membenci karena perbedaan ras, suku, atau agama. Siapakah ia? Thomas J. Abercrombie, lahir 13 Agustus tahun 1930 di Stillwater, Minnesota. Tom panggilan akrabnya. Di negara bagian inilah ia tumbuh dan memulai karirnya sebagai fotografer profesional. Awalnya saat Tom berusia 15 tahun, ia melihat parade Lumberjack Days, iring-iringan pilot yang baru kembali dari Perang Dunia II. Kebetulan kakaknya, Bruce, termasuk dalam rombongan pilot dan ia membawa kamera Leica yang dibelinya ketika dari Italia. Dari kamera milik kakaknya inilah Tom kemudian memotret segala hal, termasuk foto pertamanya adalah foto sang pacar, Lynn. Setelah panjang perjalanannya hingga menjadi tentara dan akhirnya pensiun dini dari angkatan bersenjata karena penyakit di kakinya, membawa Tom ke depan meja redaktur foto National Geographic Society pada tahun 1956. Tom bergabung dengan divisi fotografi National Geographic Society dan dipromosikan menjadi staf editorial asing hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Dan ia langsung ditugaskan ke Yaman. Kemudian mulailah pertualangannya di dunia fotografi. Petualang dan Timur Tengah adalah dua kata yang menggambarkan kehidupan Thomas J. Abercrombie. Fotografer National Geographic kemudian menjadi petualang kelas dunia. Ia menjelajahi 7 benua dan 7 samudra dan menjadi orang pertama yang memotret di Kutub Utara. Pada tahun 1957, Tom menjadi koresponden pertama yang mencapai Kutub Selatan secara geografis. Pada tahun 1965 ia menemukan meteorit Wabar seberat 6.000 pound atau setara 2.700 kg yang ditemukan di Gurun Arab. Pada tahun 1974 Overseas Press Club menghormatinya untuk pelaporan luar negeri terbaik untuk sebuah majalah. Dan pada tahun 1978 Royal Danish Yacht Club memberinya piala Baltic. Tom memang dikenal punya rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak terburu-buru menghadapi orang, sehingga lebih mudah mendekati dan mengambil kepercayaan seseorang agar mau dipotret atau ditulis. Sebagai contoh, saat di Afghanistan Timur, ia harus memotret Buzkashi, olahraga tradisional Afghanistan yang menggunakan kuda. Tom ikut terlibat dalam perlombaan dan hasilnya ia mendapat banyak gambar yang sangat indah. Ia juga pernah mewawancarai Presiden Lebanon, Camel Camon, yang membuat sang presiden menjadi kagum setelahnya. Presiden ini sebelumnya terkenal sangat kaku, namun perjumpaan dengan Tom mengubah tabiatnya. Tom berhasil masuk ke dalam kegiatan pribadi presiden dan ia mengabadikan gambar sang presiden bersama istrinya sedang bersantai di bawah pohon. Bukan semata fotografer, Thomas J. Abercrombie juga memiliki kenekatan serta keahlian di atas rata-rata.
Hanya dengan pisau saku ia pernah mengamputasi jari kaki seorang peziarah di Tibet yang terkena gangrene. Sebagai informasi, gangrene adalah suatu kondisi yang terjadi ketika jaringan tubuh mati. Kondisi serius ini umumnya berawal di bagian-bagian tubuh yang paling ujung seperti jari-jari kaki atau jari tangan. Tom juga pernah mengoperasi korban gempa di Iran dan itu ia lakukan seorang diri. Dalam artikel National Geographic tahun 1991 yang berjudul Ibnu Battuta, Prince of Travelers, Tom menulis tentang tahun yang ia habiskan untuk bepergian melalui 35 negara dari Maroko hingga ke China, mengikuti jejak penjelajah Arab abad ke-14 Ibnu Battuta. Pekerjaannya membuat Tom dekat dengan dunia Islam. Tom merasa menemukan dunianya di sana. Selama berkelana ke Timur Tengah, Tom belajar banyak bahasa dan ia menguasai bahasa Arab, Jerman, Prancis, serta Spanyol. Tom dapat membaca Al-Quran dan selalu menggunakan nama Omar dalam perjalanannya di kawasan Arab. Dunia Islam sangat luas, dalam, dan memikat. Siapa yang pernah bersentuhan dengannya pasti merasakan kesan yang amat mendalam. Tidak sedikit yang akhirnya merangkul hidayah setelahnya. Thomas Abercrombie adalah jurnalis barat pertama yang meliput ziarah Islam ke Mekah dalam artikelnya yang berjudul Beyond the Sands of Mecca yang diterbitkan pada tahun 1966. Mungkin inilah saat Tom akhirnya mendapat hidayah, kemudian memeluk Islam. Namun ia tetap berpegang pada diam yang tidak pernah menggembar-gemborkan soal kepercayaan barunya tersebut. Baginya perbuatan lebih penting daripada 1000 kata-kata. Saat memotret dan menulis artikel yang berjudul The Sword and the Sermon atau Pedang dan Khotbah, Tom pergi ke Kazakhstan mengunjungi sebuah masjid di Alma-Ata dan sholat Jumat di sana. Ia memperkenalkan diri pada syekh yang ada di masjid tersebut. Sambil berbicara bahasa Arab, jamaah orang Kazakhstan yang berumur lebih tua darinya, jumlahnya semakin besar, mulai berkumpul mengelilinginya. Ketika Tom memperlihatkan foto-foto Mekah dan ibadah haji, orang-orang tersebut hampir menangis. Banyak yang mengusap baju Tom lalu menyapu muka mereka dengan mendapatkan berkah dari seorang haji. Tom menjadi sangat emosional. Cerita ini dimuat dalam National Geographic. Selama 38 tahun bersama Society, Tom memotret dan menulis 43 artikel untuk majalah National Geographic. Ia mengunjungi setiap sudut bumi dari pantai pasir Sahara hingga ke dataran berangin di Antartika. Tom menulis beberapa liputan terbaik untuk National Geographic tentang dunia Islam. Liputannya, berita soal Fargo Forum dan Milwaukee Journal mengantarnya sebagai penerima penghargaan Newspaper Photographer of the Year pada tahun 1954. Tom juga menjadi salah satu dari 4 fotografer perintis yang mendapat penghargaan dalam buku Odysseus and Photographs yang diterbitkan oleh National Geographic Society bersama dengan pameran di National Geographic Museum di Washington DC dan di London. Tom juga pernah memproduksi film tentang revolusi tahun 1962 di Yaman dan ziarah Muslim ke Mekah. Setelah berhenti dan tidak lagi bekerja untuk National Geographic, Tom kemudian mengajar geografi di Universitas George Washington. Haji Omar Thomas J. Abercrombie meninggal pada tanggal 3 April tahun 2006 dalam usia 75 tahun di Rumah Sakit Johns Hopkins, Baltimore,
Maryland, Amerika Serikat. Di tahun yang sama, National Geographic menuliskan kisah hidup Tom sebagai penghargaan untuk salah satu fotografer dan petualang terbaik yang pernah dimiliki media tersebut. National Geographic edisi Agustus 2006 memuat artikel penghormatan untuknya berjudul A Geographic Life. Selain itu, Abercrombie Crest of Antarctica juga dinamai untuk menghormatinya. Kehadiran dan sumbangsihnya telah membuka mata banyak pihak. Di satu sisi, ia menyadarkan orang-orang Islam garis keras bahwa masih banyak orang-orang Barat yang membuka tangan terhadap Islam. Serta ia juga menohok sentimental orang Barat lewat foto-fotonya tentang dunia Islam secara nyata. Karir jurnalisme foto Thomas J. Abercrombie didokumentasikan dalam film tahun 2004 yang berjudul White Tiger: The Adventures of Thomas J. Abercrombie. Film ini dibuat oleh Patricia A. Leon dan diproduksi Blue Marlin Production, Progressive IMG, dan Gabriel Film Group dengan musik asli oleh Kevin Hawkins. Film ini ditayangkan di Festival Film dan Video Independent International di New York. Sekian ceritaku, semoga menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.